Jadi teman-teman, untuk perbedaan anggrek dendrobium dengan anggrek bulan ini ataupun Phalaenopsis ini sangat jauh sekali teman-teman perbedaannya untuk cara kita mereportingnya. Yang dimana anggrek bulan ini ataupun Phalaenopsis ini pertumbuhannya yaitu monopodial teman-teman. Jadi dia itu bisa dikatakan kembali lagi bersama Gali AP di channel membahas tentang anggrek. Baiklah teman-teman, di episode kali ini saya akan sharing berbagi pengalaman cara saya untuk menanam anggrek bulan dan menanam anggrek dendrobium di pohon mati yang disertakan dengan batok kelapa seperti ini. Jadi ini adalah pohon mati yang dicor teman-teman ya, dan ditambahkan hiasan yaitu batok kelapa. Jadi nanti batok kelapanya ini adalah sebagai wadah ataupun media untuk anggreknya nanti sebagai potnya teman-teman ya. Jadi anggrek bulan ataupun dendrobium ini tidak kita tempel langsung ke bagian batang kayu mati ini seperti contoh yang ini. Akan tetapi kita di sini akan belajar teman-teman ya untuk bagaimana kita menanam anggrek bulan ataupun anggrek dendrobium di batok kelapa dengan baik dan benar. Sebelum kita lanjut ke videonya teman-teman, saya di sini pribadi bukan untuk berniat menggurui teman-teman yang menonton video saya, tetapi di sini saya hanya berbagi sharing teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa terinspirasi ataupun di tempat teman-teman ada batok kelapa bisa dimanfaatkan seperti tutorial saya berikut ini. Dan teman-teman, bagi yang baru pertama kali menemukan channel saya, jadi ini adalah channel khusus untuk anggrek ya teman-teman. Kita di sini sharing cara menanam ataupun mengenal ID dan berbagai lainnya. Jadi jika ada tambahan juga teman-teman bisa tambah nanti di kolom komentar atau ingin merequest apa akan saya bahas bisa di kolom komentar. Jadi bagi teman-teman juga yang belum subscribe, mari teman-teman subscribe channel saya ini agar saya semakin semangat lagi membuat video untuk berbagi pengalaman ataupun cara saya merawat anggrek. Jadi teman-teman, selain saya menggunakan media batok kelapa ini, saya akan menggunakan media arang juga teman-teman ya. Tetapi yang akan saya gunakan adalah media arang kayu. Di mana arang kayu ini teman-teman bisa diklaim sebagai untuk penetralisir keasaman air hujan. Jadi anggrek saya ini akan saya taruh di bawah paranet yang otomatis air hujan tembus teman-teman ya. Jadi kenapa saya juga menaruh anggrek bulan saya ini di bawah paranet. Jadi teman-teman saya akan melakukan uji coba ataupun ketahanan anggrek bulan saya apakah dia gampang busuk ataupun tidak teman-teman ya. Jadi ada beberapa kriteria ataupun karakter anggrek bulan itu. Jadi kalau dia sudah terbiasa kita guyur dalam posisi dia berdiri tegak seperti ini teman-teman, otomatis nanti daun-daun selanjutnya itu ataupun dia tidak gampang untuk terkena busuk selagi kita juga menjaga penyiraman fungisida agar dia tidak mudah terkena bakteri. Kita harus rutin juga untuk menyiramkannya bakterisida untuk mencegah terjadinya busuk teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita tidak usah berlama lagi ya. Mari kita lanjut ke tutorialnya. Jadi teman-teman, untuk media ini sangat cocok sekali di teras rumah ataupun di dalam ruangan ya. Jadi ini untuk media ini teman-teman bisa kita angkat seperti ini. Jadi gampang kalau misalnya di teras rumah agroklimatnya tidak menyesuaikan, kita bisa untuk memindahkan anggreknya. Jadi nanti misalnya di dalam ruangan dia sudah terlalu lama, kita ingin mengeluarkannya untuk mendapatkan udara ataupun agroklimat yang lebih baik lagi, kita bisa untuk memindahkannya teman-teman ya. Jadi media ini ya sangat saya sarankan kalau teman-teman mempunyai pohon mati dan mempunyai batok kelapa bisa dibuat seperti ini teman-teman ya. Baiklah teman-teman, jadi jika kita menanam ataupun merepotting anggrek itu, yang pertama kita ketahui adalah medianya teman-teman ya. Jadi ini adalah media awalnya teman-teman, medianya media sphagnum moss. Walaupun dia jenisnya dendrobium seperti ini, petaninya itu dari kecil merawatnya menggunakan media sphagnum moss.
Jadi mungkin karena ada beberapa faktor teman-temannya dari penempatan, jadi petaninya mungkin lebih memilih untuk menggunakan moss untuk mengurangi juga penggunaan air dan penggunaan pupuk teman-temannya. Karena dari media sphagnum moss ini banyak sekali dia menyimpan airnya teman-temannya untuk kelembapannya lumayan tinggi dan bisa menghemat tempat juga jika masih menggunakan media soft ini. Beda halnya dengan petani-petani yang lainnya yang menggunakan media pot gerabah teman-temannya ataupun pot tanah liat. Itu ya lumayan memakan banyak space atau banyak tempat teman-temannya. Mungkin petani yang ini dendrobium yang menggunakan soft pot ini lebih melihat ke sana teman-temannya. Jadi ini kan media sphagnum moss teman-teman. Nantinya jika saya akan mereportingnya di batok kelapa ini, otomatis kita harus mengurangi yang namanya sphagnum moss-nya. Karena yang pertama teman-teman, saya akan menaruhnya di bawah naungan paranet. Yang dimana saya ini sangat suka sekali untuk menyiram teman-teman. Jadi saya lebih memilih untuk mengurangi sphagnum moss-nya. Saya lebih banyak untuk menyiramnya daripada saya menyiramnya terlalu banyak, sphagnum moss-nya juga masih banyak. Nanti takutnya bisa lebih cenderung menyebabkan busuk di bagian akar teman-teman ya, karena kelembapannya lumayan tinggi. Nah, untuk pengurangan media sphagnum moss ini juga teman-teman, karena kan saya akan menaruhnya di bawah paranet. Nantinya jika musim hujan teman-teman, otomatis sphagnum moss ini tidak terlalu banyak untuk menyerap air. Jadi kalau hujannya setiap hari, jadi bisalah teman-temannya untuk penguapannya lebih cepat juga. Jadi tidak terlalu menyebabkan nanti terjadi busuk akar. Nah, itu adalah salah satu langkah saya yang harus saya perhatikan dan yang harus teman-teman perhatikan nantinya jika ingin merepotting anggrek dendrobium yang sudah menggunakan media moss ini. Jadi teman-teman, untuk perbedaan anggrek dendrobium dengan anggrek bulan ini ataupun Phalaenopsis ini sangat jauh sekali teman-teman perbedaannya untuk cara kita merepottingnya. Yang dimana anggrek bulan ini ataupun Phalaenopsis ini pertumbuhannya yaitu monopodial teman-teman. Jadi dia itu bisa dikatakan jarang sekali untuk dia mengeluarkan tunas dan pertumbuhannya itu semakin tinggi teman-teman ya. Jadi itu monopodial pertumbuhan anggrek bulan ini yang dimana nantinya jika pohonnya sudah tinggi dan akar-akarnya juga sudah keluar di bagian sela-sela daunnya, kita bisa tuh teman-teman untuk memotongnya. Jadi kita bisa untuk menyeplit anggrek bulannya. Dan anggrek dendrobium ini teman-teman, dia itu pertumbuhannya kan dia mempunyai banyak tunas. Jadi nanti ada perbedaan cara kita untuk menanam anggrek bulan dengan anggrek dendrobium ini. Tidak usah berlama-lama lagi teman-teman, mari kita lanjut ke tutorial berikut ini.